Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil project batch internship saya di PT Kimia Farma untuk job role Big Data Analytics. Di sini saya mengambil topik Performance Trend and Strategic Insight Kimia Farma tahun 2020 hingga 2023, yang mana paparan ini merangkum temuan utama serta arah strategis yang didukung oleh analisis data. Baik, sebelumnya perkenalkan dahulu, saya Guntur Jelaswat. Saya seorang data analis associate dengan pengalaman hampir 8 tahun dalam mengelola dan memproses dan memvalidasi data skala besar di salah satu universitas di Jakarta. Saya terbiasa juga menggunakan SQL, Python, dan Google BigQuery untuk mengoptimalkan sistem database serta menghasilkan insight yang dapat ditindaklanjuti. Saya juga memiliki rekam jejak dalam bidang data, memvisualisasi data untuk kebutuhan manajemen, serta mengembangkan model analitik secara end-to-end. Dengan kombinasi pemahaman yang saya miliki dan kemampuan analitik lanjutan, saya siap mendukung pengambilan keputusan yang strategis berbasis data. Di sini juga saya tampilkan rangkaian pelatihan dan sertifikasi yang telah saya selesaikan dari tahun 2023 hingga yang terbaru di 2026 yang mendukung kompetisi saya dalam bidang analitik data. Baik, kita masuk uh, ke dalam inti dari proyek ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan company yang saya geluti saat ini, yaitu PT Kimia Farma Tbk, yang mana merupakan perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan pada pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1817. Seiring perjalanannya, perusahaan ini bertransformasi menyediakan layanan kesehatan yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Sejak 28 Februari 2020, Kimia Farma resmi menjadi bagian dari holding BUMN farmasi di bawah naungan PT Bio Farma Persero. Dengan visi menjadi perusahaan healthcare pilihan utama yang terintegrasi dan menghasilkan nilai yang berkesinambungan, Kimia Farma berkomitmen penuh dalam mendukung ketahanan nasional melalui inovasi produk, jaringan pendistribusi yang luas, serta layanan apotek dan laboratorium klinik yang terbesar di seluruh penjuru negeri. Baik, kita langsung masuk ke proyeknya. Kimia Farma memberikan saya proyek sebagai salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia, pastinya memerlukan sebuah sistem monitoring kinerja bisnis yang efisien serta informatif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang strategis. Oleh karena itu, proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah dashboard analitik yang menyajikan performa bisnis Kimia Farma selama tahun 2020 sampai 2023 menggunakan Google Looker Studio. Melalui dashboard ini nantinya perusahaan dapat menganalisis data penjualan, rating, dan distribusi produk Kimia Farma dari tahun ke tahun di seluruh Indonesia, sehingga dapat mengidentifikasi tren, peluang, serta area yang memerlukan peningkatan. Sebelum membangun dashboard ini, saya melakukan proses penggabungan dan pengolahan data menggunakan Google BigQuery. Dari 4 tabel yang saya dapat dari Kimia Farma. Yang pertama itu tabel datasheet terkait final transaksi yang berisi data transaksi seperti harga produk, diskon, dan informasi pelanggan. Lalu yang kedua itu terkait datasheet produk. Di sini mencakup informasi nama produk, kategori, dan harga. Yang ketiga itu datasheet inventory, yang mana memuat data ketersediaan stok produknya. Lalu yang
4 itu datasheet terkait kantor cabang. Di sini berisi informasi lokasi cabang, kategori cabang, serta rating eh, cabangnya. Baik, saya akan langsung ke secara teknis dari proses pengerjaan eh, dashboard ini. Gitu. Yang pertama, eh, di Google BigQuery saya membuat dulu project barunya. Di sini saya beri nama berbeda dari instruksi karena ingin berbeda, yaitu Kimia Farma Strip BDA, ini singkatan dari Big Data Analytics. Lalu setelah itu, ketika sudah jadi proyeknya, saya akan memasukkan di sini datasheet. Datasheet yang akan saya upload tadi ada 4 ya. Nah, di sini saya beri nama itu Kimia Farma sesuai dengan instruksi ya, karena ini memang terkait Kimia Farma. Lalu yang ketiga di sini saya coba upload dengan membuat tabel baru dalam datasheet yang ada. Yang sudah ada itu dari Kimia Farma, kita upload tabel dengan kita membuat tabel di sini. Ketika sudah di create tabel, di sini nanti akan muncul informasi kita ambil datasheetnya di mana, lalu uh, fitur kolomnya mau kita set otomatis atau tidak. Jika sudah, kita klik untuk create tabel. Nanti kita masukkan satu persatu. Lalu setelah itu, di sini adalah hasil ketika semua datasheet sudah diupload. Di sini ada 4 datasheet yang sudah berhasil diupload, yang mana masing-masing datasheet memiliki fitur dan tipe data yang berbeda-beda. Yang mana setiap datasheet biasanya ada field ataupun fitur yang menjadi primary key, seperti transaksi ID, product ID, inventory ID, maupun branch ID, yang mana nanti akan menjadi pengait ataupun yang mengaitkan antara datasheet satu dengan datasheet lainnya. Nah, langkah selanjutnya kita diminta ataupun uh, dalam proyek ini saya selaku yang mengerjakan itu diminta untuk membuat tabel analisis. Nah, tabel analisis ini kita langkah-langkahnya itu uh, sudah dikasih challenge. Nah, di sini saya coba merumuskan yang pertama itu dengan mengambil dulu uh, data inti transaksinya. Data inti transaksinya terlebih dahulu berdasarkan transaksi ID, lalu menggabungkan dengan informasi cabang, pelanggan, dan produknya. Lalu setelah itu harga asli serta diskon ditangani dengan konsisten di sini. Maksudnya di sini adalah nantinya untuk apa berapa angka di belakang koma seperti itu, ataupun perhitungan diskonnya seperti apa. Lalu untuk langkah selanjutnya adalah saya menghitung gross margin bertingkat sesuai challenge yang diberikan, lalu net sales, net profit. Setelah itu juga terkait kita masukkan rating layanan per transaksi gitu ya. Lalu setelah itu semua data digabung melalui join lintas tabel untuk menghasilkan insight yang lengkap dan akurat. Nah, saya juga ingin memanfaatkan tabel inventory atau datasheet inventory. Ini mungkin di luar challenge yang diberikan. Di sini langkah yang saya lakukan adalah memilih seluruh kolom dari kolom sebelumnya udah kita dapat dari data analisis di awal, ya, karena itu sudah kita olah ya, itu kita jadi saya memilih seluruh kolom yang ada. Lalu setelah itu saya menambahkan data dari datasheet inventory, data stok fisik, dan di sini juga memasukkan harga master harganya per produk, di mana ini untuk memastikan konsistensinya dalam penilaian. Jadi kita masukkan harga master yang ada pada dataset itu.
Lalu query untuk menghitung nilai stok di sini, eh, di mana rumusnya itu mengalihkan stok fisik dengan harga master. Setelah itu melakukan joining ataupun join data berdasarkan ID cabang, ID branch, dan ID produk gitu, untuk memastikan akurasi datanya sesuai gitu. Dan di akhirnya menghubungkan kembali dengan data master produk untuk memperoleh kategori dan harga referensi yang terbaru. Baik, untuk sintaks di BigQuery sudah saya upload di GitHub. Ini linknya nanti bisa dapat diakses. Yang mana sintaks yang sudah ada ini digunakan untuk membangun tabel analisis yang tadi terpadu yang sudah dibuat, yang mana menggabungkan 4 tabel datasheet tadi. Yang tujuan akhirnya adalah menghasilkan satu tabel yang komprehensif yang nantinya siap digunakan sumber analisis di Looker Studio. Baik, inilah tampilan dashboard performance analytic yang sudah saya rancang dan susun untuk Kimia Farma. Yang pertama, di sini pada tampilan pertama itu terkait dengan kinerja sales, dashboard kinerja sales. Nanti juga ada ketika kita klik inventory di bagian atas, ini akan merubah ketampilan kedua, yaitu dashboard terkait kinerja stok inventory dashboard. Nah, di sini. Nah, di sini untuk melihat terkait inventory data inventory. Nah, untuk melihat tampilan dashboard ini dapat dilihat pada link yang sudah saya berikan di bagian bawah. Baik, saya akan coba menjelaskan per bagian dari dashboard yang sudah saya susun dan rancang. Dimulai dari kinerja sales dashboard ya. Nah, di sini pada dashboard ini menampilkan ringkasan kinerja penjualan sales untuk periode 2020 sampai 2023. Lengkap dengan filter, ada 4 filter di sini setiap tahun, untuk provinsi, filter untuk kota, dan nama produknya. Itu. Nah, di mana tampilan ini nantinya diharapkan memudahkan pengguna untuk mengeksplor performa bisnis secara lebih terarah dan mendalam. Lalu pada bagian bawahnya itu juga saya munculkan summary dashboard yang menampilkan 3 indikator kunci kinerja bisnis Kimia Farma. Yang pertama itu total transaction yang menunjukkan jumlah seluruh transaksi yang terjadi. Di sini tampil 672.458 transaksi. Lalu di bawahnya itu total transaksi, total revenue, yang menggambarkan total pendapatan yang berhasil dihimpun dari transaksi di atas tadi. Di sini berjumlah 321.171.190.319 rupiah. Sementara itu juga di sini kita munculkan summary untuk total profit yang mencerminkan keuntungan bersih setelah diskon dan margin dengan total 91.214.988.060 rupiah. Dari tampilan summary yang ada di sini terlihat bahwa proporsi laba terhadap pendapatan itu cukup besar, menunjukkan efisiensi margin, harga yang efektif. Baik, untuk bagian selanjutnya di sampingnya itu ada grafik total revenue per year, di mana grafik ini menunjukkan pendapatan tahunan yang kita lihat di layar ini angkanya tuh relatif stabil di kisaran 80 miliar tahun. Dari 2020 turun tipis ke 2020 kisaran 0,5%, penurunan dari 80,44 ke 80,04 ya, itu sekitar 0,5%. Lalu naik kembali di 2022
sekitar 0,7%, dan kembali melemah di 2023 itu di apa 80,12 miliar, sekitar penurunannya 0,6%. Nah, ini rentan fluktuasinya jika kita lihat itu sekitar 0,7%-an lah dari level tahunannya. Dan dengan uh, presentasi berikut tersebut menandakan momentum pendapatannya masih dikatakan stabil. Nah, di sini untuk insight yang bisa saya sampaikan di sini terkait stabilitas permintaan demand-nya, mana variasi kecil year over year ini menunjukkan permintaan yang konsisten, di mana resiko volatilitasnya pendapatannya rendah. Juga terlihat di sini yang kedua itu adalah pada puncaknya itu pada tahun 2022. Dan ini perlu ditelusuri produk atau provinsi mana yang menjadi pendorong untuk bisa direplikasi di provinsi lainnya. Lalu di sini juga kita di sini tahun 2021 dan 2023 itu ini jadi soft spot. Ini perlu kita cek juga kontribusinya dari kategori ataupun kebijakan diskon atau ketersediaan stok. Pada periode ini melemah itu kenapa? Itu perlu kita cek. Nah, maka dari itu rekomendasi yang bisa saya tuliskan di sini adalah kita perlu pertahankan ya bauran produk atau uh, wilayah yang mendorong pada tahun 2022. Lalu juga kita perlu mengoptimalkan plus per diskonnya agar tidak menggerus pendapatan saat mungkin nanti pasar melemah. Itu. Dan juga perlu menyelaraskan persediaan dengan pola permintaan yang stabil guna menghindari overstock stok atau stoknya berlebih gitu ataupun stoknya kurang. Nah, setelah itu di bagian bawahnya ini juga saya di sini menampilkan sesuai challenge ya itu 5 produk teratas berdasarkan total revenue-nya begitu. Yang mana 2 kategori yang bersifat scholastic itu memimpin, yaitu hypnotic and sedative 55 miliar dan anxiolytic 53 miliar. Yang mana ini totalnya sekitar 108 miliar. Ini menjadi penggerak utama dari pendapatan gitu. Nah, berikutnya itu terkait analgesik dan antipyretik ya. Itu di kisaran 43,2 miliar. Mana juga selanjutnya obat napas obat napas obstruktif ini di 42, miliar, dan yang terakhir ini yang kelima antihistamin sistemik itu 40,4 miliar. Selisih 2 miliar antara posisi pertama dan kedua ini menandakan adanya persaingan ketat dari kedua kategori ini gitu ya. Kombinasinya linear respiratory ini dan antihistamin ini kalau yang di bagian bawah itu mencapai 82,5 miliar. Ini juga mengidentifikasi pola musiman pada produk tersebut. Maka dari itu di sini rekomendasi yang bisa saya tuliskan itu bagaimana kita memprioritaskan replenishment untuk kelas A itu yang optimalnya strategi harganya agar lini spekulatif itu tidak saling kanibal dengan bawahnya gitu ya. Dan perlu kita siapkan stok pramusim yang cukup juga untuk kategori respiratory dan antihitamin. Jangan sampai kita menganulirkan dua produk tersebut atau produk di bawahnya. Itu kalau tidak disediakan malah nantinya malah tidak
bisa mencukupi kebutuhan terkait produk tersebut. Baik, selanjutnya di sini juga saya akan menampilkan eh, grafik top 10 transaksi berdasarkan provinsi. Yang mana pada grafik ini terlihat jelas bahwa Jawa Barat itu sangat dominan dengan hampir 42% kontribusi. Sekitar 4 kali dari eh, 4 kali, 4 kali lebih besar dari provinsi kedua gitu, provinsi di bawahnya gitu ya. Jadi kita di sini melihat 3 klaster di bawahnya itu yang saling berdekatan dan jadi ada 3 klaster. Yang pertama itu klaster kedua itu diisi oleh Sumatera Utara dan Jawa Tengah. Klaster ketiga itu Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Sumatera Barat. Dan klaster terakhir yang keempat itu Aceh, NTB, Kaltim, dan Riau. Nah, di sini eh, untuk rekomendasi yang bisa saya tuliskan di sini bagaimana kita perlu mengamankan kapasitas ataupun eh, untuk persediaan di Jawa Barat gitu. Karena memang ini eh, peminatnya banyak, permintaannya banyak gitu. Lalu perlu kita juga mereplikasi playbook yang di Jawa Barat ke Sumut atau Jateng agar juga bisa lebih meningkat. Lalu eh, kita juga perlu adanya promosi lokal di sini untuk tier 2 atau tier 3 gitu ya. Lalu juga eh, onboarding merchant untuk provinsi yang di bawahnya untuk kita bagaimana mengejar pertumbuhan volume. Baik, yang selanjutnya di sini juga saya menampilkan grafik top 10 penjualan berdasarkan provinsi, yang mana pola yang muncul menunjukkan bahwa pendapatan sangat bergantung dengan jumlah transaksi. Jadi korelasinya hampir sempurna, jadi sama dengan sebelumnya gitu ya. Konsentrasi pendapatan juga tinggi di Jawa Barat, di sini terlihat ya Jawa Barat. Dan 3 provinsi besar di bawahnya, sehingga penting bagi kita untuk mendorong kenaikan kontribusi dari provinsi tier 2 dan tier 3 agar resiko ketergantungannya bisa berkurang dan sumber pertumbuhannya itu makin seimbang. Baik, eh, pada bagian tengah itu ada eh, visualisasi eh, distribusi net profit berdasarkan geografiknya. Di sini eh, juga berdasarkan provinsi gitu ya. Jadi terlihat di berbagai provinsi. Yang mana eh, kita lihat ini terkonsentrasi di bagian Indonesia bagian barat. Wilayah barat. Terutama nih kita lihat yang paling dominan tuh Jawa dan sebagian Sumatera di sini nih. Ini warnanya lebih gelap dari warna sampingnya ya, lebih gelap. Maka dari itu di sini juga terlihat ya. Ini yang kiri ini cenderung lebih terang nih. Yang mana ini mengindikasi kontribusinya net profitnya rendah. Maka dari itu fokus saya dalam rekomendasi ini ingin memaksimalkan bagaimana bagaimana provinsi unggulan yang uh, terlihat di Jawa Barat ini itu uh, lakukan aktivasi pasar untuk provinsi terang lewat promosi lokalnya gitu maupun kemitraan dan perbaikan logistiknya. Bisa jadi ada masalah terkait logistik di lokasi yang berwarna terang gitu ya, yang tidak gelap. Jadi bagaimana kita juga bisa menargetkan adanya peningkatan net profit laba bersih 15-20% di tahun berikutnya. Selanjutnya di bagian bawah juga saya tampilkan di sini tabel eh, untuk melihat 5 cabang dengan rating pelayanan yang tinggi, namun di sini memiliki rating transaksinya yang rendah, itu di angka 3. Di mana ini memiliki arti dari 5 eh, cabang di sini yang muncul berdasarkan tadi kategori ini dan sudah diurutkan berdasarkan juga
revenue dan profit yang rendah. Ini artinya kualitas layanannya sudah bagus, tapi jumlah kunjungannya belum optimal. Nah, maka dari itu di sini action plan ataupun rekomendasi yang bisa saya tuliskan, yang bisa saya sampaikan adalah bagaimana kita meningkatkan traffic-nya untuk promosi lokal dan sekali lagi untuk kerjasama dengan komunitas serta program repeat visit sehingga rating transaksinya bisa naik tanpa mengorbankan kualitas layanan. Baik, selanjutnya setelah kita menyelesaikan challenge yang diberikan, saya coba untuk masuk ke dalam dashboard inventory. Di sini terlihat juga pada dashboard inventory itu kita dapat melakukan filter option di bagian atas. Di sini ada 4 filter juga, yaitu rentan waktu yang ini bisa di-set berdasarkan tanggal. Lalu ada filter kota, filter cabang, dan filter produk kategori. Yang mana ini bisa juga mengeksplor nantinya bagaimana keadaan inventory atau stok di setiap cabang ataupun setiap kota gitu. Lalu juga ditampilkan summary dashboard di sini yang menunjukkan total opening stock yang mencapai 134 juta unit sekian dengan nilai stok sekitar 69,29 triliun rupiah. Angka yang sebesar ini menegaskan pentingnya pengelolaan inventory yang presisi. Karena jika nilai aset persediaannya sangat besar ini dan berpengaruh langsung terhadap operasional perusahaan. Ini perlu kita kelola dengan baik. Nah, selanjutnya pada dashboard inventory atau stok ya. Di sini juga menampilkan grafik yang menunjukkan konsentrasi stok yang sangat tinggi berdasarkan stok option ya, produknya. Tuh, di sini ada 5 kategori yang menyumbang sekitar 73%, apabila yang kita tambahkan itu 73% dari total stok yang dimiliki. Dengan hipnotik atau sedaktif sendiri itu mencapai 20%. 20% sedaktif dan hipnotik ini 27 M 27 juta ya, maaf. Itu sekitar 20%. Dengan data ini ada resiko overstock. Nah, terutama pada kategori yang terkendali dan kebutuhan penyesuaian musiman untuk respiratory dan antihistamin ini juga perlu adanya penyesuaian musiman. Maka dari itu rekomendasi yang bisa saya tuliskan di sini, kita perlu melakukan rebalancing berbasis permintaan. Lalu juga menjalankan FIFO dengan audit yang ketat serta melakukan playbook musiman. Seperti itu. Lalu selanjutnya grafik juga menunjukkan total film stok per cabang. Di sini hampir sama nilainya, kisaran untuk apotek itu 45,6 juta, apotek dan klinik dan apotek itu 44,4 juta, dan klinik apotek dan laboratorium 44,3 juta. Ini selisihnya hanya sekitar 3%, yang mana ini menandakan kebijakan stok yang seragam dan belum sepenuhnya berbasis kebutuhan tiap format. Gitu. Pada dari itu rekomendasi yang coba saya tuliskan di sini, kita perlu menetapkan min atau max dan min atau max dari inventorinya gitu ya, dan doi spesifik per format seperti itu, serta optimalkan assortment dan retribusi stok sesuai Tokput agar perputarannya naik tanpa menurunkan service level. Nah, selanjutnya di sini juga saya tampilkan tree map ya. Tree map pada tampilan nanti ada di sudut bawah, sudut kiri bawah itu menunjukkan konsentrasi
eh, nilai stok pada sedikit kategori, yaitu eh, RO6, R, R06 sekitar 20%, N05C 18%, dan M0 One EI 15%. Nah, 300 ini sudah lebih dari 53%. Di mana artinya biaya simpan dan resiko kadaluarsanya terfokus di kelompok CNS ini saja, Central Nervous System, itu ya, nyeri inflamasi dan respiratori. Maka dari itu, eh, action plan atau rekomendasi yang perlu eh, dijalankan seperti halnya tadi, itu perlu ada min max eh, per day inventory-nya berapa secara spesifik per kategori, dengan menjalankan Vivo yang ketat serta lakukan pendampingan SKU dan playbook musiman agar perputarannya naik tanpa menekan service level tadi. Selanjutnya di bagian samping nanti bagian bawah juga ini menampilkan 10 produk teratas yang mana menyerap 37% dari total nilai stok. Yang mana ini adalah total produk dengan stok yang paling tinggi. Jadi stok yang paling tinggi ya. Nah, ini mana dipimpin oleh analgesik, obat psikoaktif, respiratori, dan antihistamin. Yang mana ini artinya resiko nilai dan kadaluarsa terkonsentrasi pada sedikit SQ saja. Dari itu, action plan yang bisa dituliskan di sini adalah value at risk-nya perlu dikontrol dengan Vivo dan min-max doi yang spesifik terhadap SKU, serta juga uh, kecepatan sales drop lewat bundling, lewat promosi, lewat penyesuaian berbasis doi, yang mana nantinya tanpa menurunkan service levelnya. Nah, maka kesimpulannya dari beberapa dashboard yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kinerja keseluruhan Kimia Farma bidang penjualan itu eh, relatif stabil sepanjang tahun 2020 hingga 2023 dengan kontribusi pendapatan 80 miliar ya, sekitar 80 miliar tadi tahun di sini dengan volatilitas yang rendah. Yang kedua juga terkait pertumbuhan, yaitu kontribusi terbesar dari dua kategori sistem saraf pusat, jadi CNS, yaitu pada hipnotik and sedatif serta ansiolitik. Juga yang bersama-sama menjadi penggerak utama penjualan tadi, Liniris, Respiratory, dan antisimin juga memberikan kontribusi besar dan tampak memiliki pola yang musiman. Dari sisi profitabilitas, laba bersih cukup sehat ketika strategi harga diskon dan kesediaannya dapat dikelola dengan baik dan disiplin. Lalu di sini rekomendasi yang bisa saya berikan, yang pertama itu kita harus melindungi sekaligus mempercepat pertumbuhan di kategori sistem saraf pusat tadi yang CNS dengan menjaga level layanan serta merapikan infrastruktur, arsitektur harga, dan diskon agar tidak saling kanibal antara produk satu dengan produk lainnya. Yang kedua, itu adalah kita perlu menyiapkan stok pramusim untuk respiratori dan antihistamin, yang mana berdasarkan pola historis berwilayah didukung juga harus dengan promosi yang terarah. Yang ketiga itu terkait inventory dan work capital optimization.
Di sini kita perlu mengoptimalkan modal kerja dengan ramalan permintaan dan safety stock per cabang yang baik. Yang keempat, itu kita harus perlu memfokuskan portofolio pada SKU yang berputar cepat dan sesuaikan juga campuran produk per wilayah. Dan yang terakhir, ini perkuat tata kelola melalui review margin bulanan dan eh, peringatan otomatis pada dashboard. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada paparan final project saya ini. Apabila ada saran dan masukan, boleh sekali dapat disampaikan ke saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.